Kami memerlukan Engkau ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Demi melihat semua yang terjadi di sekeliling kami percaya Engkau yang ada beserta dengan kami ya Tuhan. Tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kami, yang menguatkan kami dan membuat kami berkemenangan dalam segala situasi. Terpuji namamu Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami, memberi kami hikmat pengertian, supaya kami tidak salah dalam mengartikan kebenaran-Mu, dan kami dengan mantap melakukan semua kebenaran-Mu, menghidupi dalamnya, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Jamaah. Jamaah. Itu lagi musik. Saya nggak tahu, dia tiba-tiba bisa booming. Indonesia ini kayaknya gampang sekali dialihkan dengan isu-isu, kemudian mudah sekali ada tren yang kemarin itu Bribtu Norman, sekarang ada polisi ganteng lagi, nggak tahu besok apa. Mudah-mudahan besok-besoknya ini ada pendeta gaul, jadi lebih mengangkat sedikit. Nah, pagi hari ini saya senang sekali bisa kembali ke Tarakan, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik. Setelah sekian ratus tahun saya ke sini. Saya nggak tahu kenapa saya tidak bisa ke sini. Ada banyak pekerjaan yang saya harus kerjakan. Nah, pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menghidupi kebenaran Allah. Suatu ketika ada seorang pemuda yang hobinya melihara burung berkicau. Dia pergi ke pasar burung, kemudian dia lihat-lihat, ada satu kios yang menarik hati. Dia lihat di sana ada satu burung yang wajahnya itu bagus. Dia mulai tanya-tanya, Mas, yang ini harganya berapa? Oh, ini 500.000 Pak. Dalam hatinya, oh pantas, bagus. Dia lihat lagi yang lain, dia lihat ini bisa ngoceh, kemudian kepalanya bisa agak goyang-goyang kayak teler. Kalau yang piara burung pasti tahu, ini anis merah. Kepalanya teler-teler. Kalau yang ini berapa Mas? Wah, kalau yang ini 1 juta. Oh pantas, bagus. Dia mulai lihat yang lagi, itu ada yang bagus. Sudah bunyinya bagus, dia bisa teler-teler, kadang lompat-lompat seperti orang mau tepuk tangan. Lah kalau yang ini berapa Mas? Ini sudah mulai agak kesel. Oh kalau yang itu 2 juta Pak. Oh iya. Dia lihat ada satu burung itu menyendiri. Dia cuma tolak, diam aja. Tapi dia perhatikan terus. Lah kalau yang ini berapa Pak? Oh kalau ini 10 juta. Loh kok mahal? Loh tunggu dulu Pak. Bapak perhatikan itu ada yang ngoceh tadi, ada burung yang bisa teler, joget-joget, bisa lompat-lompat. Itu yang ngajari dia Pak. Saudara perhatikan, ada hal ya hidup kita ini untuk menunjukkan kualitas hidup kita, untuk menunjukkan siapa kita, tidak harus kita banyak berbicara. Hari-hari ini kita sebagai orang percaya, kita dituntut untuk membuktikan keimanan kita lewat tindakan yang kita kerjakan. Saya ingat betul, tahun 2000 ada seorang dosen saya berkata begini, dengan lantang dia menunjuk ke muka kita. Perhatikan dengan baik, hidupmu berbicara lebih keras dari apa yang kamu katakan. Saya ingat betul sampai hari ini, bahwa hari-hari ini sebagai seorang percaya, kita diberikan sebuah tanggung jawab untuk menghidupi kebenaran firman Allah. Bahwa kita harus menjadi saksi buat lingkungan kita. Kita tidak harus berkata, tetapi lewat tindakan kita adalah representasi kasih Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, pagi hari ini mari kita buka di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 1 bagian B sampai 14. Bapak-bapak nanti mulai ayat 1B, ibu-ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya. Kaum pria, kaum wanita bergantian, saya baca dulu judulnya. Filipi pasal 3 ayat 1B sampai 14. Kebenaran yang sejati. 1, 2, 3. Menuliskan hal ini lagi kepadamu,
tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepada kaum itu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang telah rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran itu sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang membenarkan dalam mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayo kau Bapak, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang setuju katakan amin. Kebenaran firman Tuhan kita mengambil intinya dari ayat yang ke-13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, perhatikan dengan baik kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa semua yang telah berlaku dalam hidupnya dianggap sebagai sampah. Itu semua merupakan sebuah kerugian. Di zamannya, Rasul Paulus adalah orang yang hebat. Dia seorang Sanhedrin, pemangku agama. Isu yang sangat penting di zaman Paulus adalah tentang isu keagamaan. Itu artinya, kalau Anda hidup sebagai seorang pemangku agama, orang sebagai panutan agama, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati di masyarakat. Bukan hanya itu saja, Paulus memiliki pendidikan yang tinggi. Orang yang memiliki kuasa, apapun yang dia katakan, umatnya pasti mengikuti. Semua yang dia kerjakan pasti diikuti. Kalau dia mau berpolitik, dia pasti jago. Semua yang dia dapatkan, dia katakan, semua itu sampah. Mengapa? Perhatikan dengan baik. Maka hari ini Paulus berkata bahwa aku melupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan pandanganku ke depan. Paulus menganggap semua masa lalunya adalah hal yang merugikan buat dirinya ketika dia mengenal Kristus. Saya ulangi, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan pada satu kondisi bahwa sebagai seorang percaya kita harus menjadi representasi dari kasih Allah. Apakah Paulus bisa melupakan semua kejadian-kejadian di dalam dirinya? Masa lalunya yang buruk, masa lalunya yang luar biasa. Seringkali yang menjadi penghalang setiap orang untuk menghidupi kebenaran firman Allah adalah masa lalunya sendiri. Perhatikan dengan baik, otak kita yang kecil ini sebenarnya komputer yang paling canggih di dunia. Otak kita terdiri dari 30 miliar neuron.
Ada sel-sel saraf jumlahnya 30 miliar. Jadi kalau orang lagi sakit tumor otak, ada kesalahan sedikit, pasti fatal. Orang kalau terjadi penyumbatan akan stroke dan itu fatal. Salah sedikit saja ngambil kabelnya, korslet. 30 miliar. Dan otak kita ini memiliki kapasitas memori, hard disknya itu 30 sampai 70 triliun giga. Kalau yang biasa pakai komputer pasti ngerti artinya. Kamera CCTV itu bisa memantau semua kejadian dalam waktu 1 hari, 24 jam. Kalau kita kompres hasilnya tidak lebih dari 1 giga. Itu artinya kalau kita memakai seluruh kapasitas otak kita, maka otak kita ini bisa dipakai untuk merekam semua kejadian selama 30 triliun hari sampai 70 triliun hari. Yang mengerti katakan amin. Dan lebih hebat lagi, otak kita ini merekam semua kejadian, mereview ulang setiap 4 jam sekali. Maka kalau kita ketemu orang di bandara misalnya, kita lihat, ini siapa ya? Kemudian kita sudah sampai di pesawat, kita mikir tiba-tiba, ting, saya pernah ketemu di sini. Tahu nggak ketika Anda ngomong ting ketemu itu, sebelumnya ribuan gambar per detik itu ditampilkan seperti slideshow di otak Anda sampai ketemu. Walaupun orangnya itu loadingnya lama, itu tetap hitam. Jadi dia nonton film lucu kemarin malam, pagi ini itu dengan beban ketawa-ketawa. Itu padahal ingat film lucu kemarin, tapi itu tetap hitam. Maka kita, kapasitas otak kita ini, menurut penelitian University College of London, otak kita ini hanya dipakai 1% sampai 10%. Makanya otak kita itu mahal, masih orisinil. Hanya dipakai 1 sampai 10% saja. Padahal kapasitasnya 30 triliun sampai 70 triliun giga. Nah, tergantung kita check-in-nya itu umur berapa nanti. Mau 75, mau 80, mau 50. Padahal kan 1 hari itu, 1 tahun itu hanya 365 hari. Berarti kapasitasnya masih luas. Maksud saya begini, apakah kita bisa melupakan masa lalu kita? Yang ngomong bisa angkat tangan. Berarti semua setuju bahwa masa lalu kita ingat dengan baik. Amin. Mau itu yang buruk, mau itu yang baik, saat ini kita masih ingat. Mantan pacar kita masih ingat. Kita dikecewakan orang, kita masih ingat. Kita ditipu orang, kita masih ingat. Kejayaan kita di masa lalu, kita masih ingat. Kehebatan kita di masa lalu, kita masih ingat. Permasalahannya hari ini adalah, demi kita mengingat semuanya itu, kita harus menghidupi kebenaran Allah. Paulus menghadapi hal yang serupa. Dia dulu orang yang luar biasa hebat, kemana-mana dihormati orang. Hari itu dia menjadi orang sasaran tembak. Sedikit-sedikit dia dilempar pakai batu. Dia dulu orang yang hebat, tapi dia berkata bahwa semuanya sampah. Hari ini aku melupakan masa lalu, walaupun tidak bisa dalam tanda kurung. Tapi aku harus terus mengarahkan pandanganku ke depan untuk memperoleh mahkota kemuliaan. Yang setuju berikan kemuliaan buat saya. Hari ini Anda adalah Paulus masa kini. Amin. Perhatikan dengan baik bahwa setiap kita diperhadapkan pada hal ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau hari ini kita dalam posisi seperti ini, apa sih yang harus Anda kerjakan? Kita diperhadapkan pada hal ini. Pak, Anda itu bos di perusahaan Anda. Ngapain kamu harus ke gereja? Ngapain kamu kasih salam pada jongos-jongosmu? Ngapain kamu pergi antar jemput pendeta, buang-buang waktu? Ngapain kamu harus mendoakan orang sakit? Dia bisa pergi ke dokter. Yang lain lagi mungkin berkata, aku ini seorang berdosa. Tidak mungkin Tuhan bisa mengampuni dosaku. Ngapain aku harus kenal Tuhan?
percuma saja. Ini tindakan sia-sia. Karena semua yang telah aku lakukan sepertinya mustahil untuk bisa diperbaiki. Saya mau katakan hari ini ada janji Tuhan. Kita bisa menghidupi kebenaran-kebenaran Allah. Dan hidup kita pasti lebih baik. Satu hari saya pernah melihat satu tulisan di punggungnya, di baju orang. Tulisannya begini: muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kok enak? Kalau muda foya-foya, tua kaya raya itu saya masih setuju. Tapi mati masuk surga, tidak bisa. Ada harga yang harus Anda bayar. Anda korupsi, Anda rampok, menipu orang, merampok negara, Anda bisa foya-foya, tua bisa kaya raya, matinya masuk mana? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita hari ini. Bahwa setiap kita harus menghidupi kebenaran-kebenaran Allah. Hari ini hanya dua hal saja yang saya mau bagikan buat saudara. Nanti sore dan nanti malam berbeda. Kalau mau datang silakan. Yang pertama harus pura-pura tuli. Dan yang kedua, kita harus mencoba untuk terus mencari kehendak Tuhan. Yang pertama, 1 Samuel pasal 10 ayat 23 sampai 27. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia, Saul, dari bau ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang bersila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia, Saul, pura-pura tuli. Mungkin Anda pernah baca di renungan Anda beberapa minggu yang lalu tentang hal ini. Kalau orang-orang seringkali mengkhotbahkan bahwa Saul ini orangnya jahat, Saul ini orangnya iri hati, dan bla bla bla. Tapi perhatikan, ada satu sisi baik. Hari ini saya akan membela Saul. Ada satu sisi baik dari kehidupannya. Saul adalah seorang yang minder sebenarnya. Terbukti pada waktu dia mau diurapi menjadi raja, dia itu ngumpet. Jadi sampai dicari-cari ketemu, dibawa ke depan Samuel, dan ternyata dia ini orangnya gagah, tinggi besar. Dari bahu ke atas, dia lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Dan nantinya patokan ini akan dipakai Samuel. Jadi waktu Samuel itu ketemu sama Daud, mau diurapi itu jadi raja kedua, loh kok kecil, kok imut-imut kayak Pak Arifin, gitu kan? Ini nanti jadi patokan. Makanya dia lihat Daud agak kaget, kok kecil, imut-imut. Nah, Saul ini adalah orang yang luar biasa. Walaupun Samuel sudah menuliskan ketetapan-ketetapan peraturan kerajaan, ya, menjadi sebuah piagam dan diletakkan di hadapan Tuhan, tapi toh yang mengelola kerajaan tetap Saul. Jadi dia harus menjadi orang yang luar biasa. Dia harus punya jiwa kepemimpinan. Dia harus menjadi orang yang hebat. Ini negara baru yang baru saja dibentuk. Undang-undangnya belum ada. Orang-orang yang dipimpin ini punya track record yang buruk, pembangkang, suka marah, dikit-dikit protes. Saya berdoa Anda tidak termasuk dalam bangsa seperti ini. Saul itu menjadi orang yang harus memimpin mereka. Dan kondisinya negara yang baru ini,
belum ada usaha, belum ada BUMN, belum ada modal untuk menjalankan negara. Maka dari itu, setiap keluarga diharuskan memberikan persembahan untuk menjadi modal awal menjalankan negara. Nah, pada waktu itu ada sekumpulan orang-orang Drusilla sudah tidak memberikan persembahan, tidak menghargai raja baru, tapi justru yang dia lakukan apa? Menghina. Mana mungkin orang ini bisa membela kita? Mana mungkin orang ini bisa menjadi raja kita? Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia pura-pura tunduk. Loh, ini orang yang punya kedudukan baru loh, orang yang punya kuasa besar loh. Kalau zaman sekarang kan beda, baru diberikan kepercayaan sedikit, umurnya masih 30-an, gajinya baru 4-5 jutaan per bulan, tiba-tiba rekeningnya 60 miliar. Ya kan? Baru dipercaya untuk mewakili rakyat sendiri, padahal saya tidak mempercayakan dia jadi wakil saya. Dulu naiknya mobil Avanza saja sudah merasa puas, tiba-tiba di rumahnya itu berjajar mobil-mobil mewah. 3 tahun jadi wakil rakyat, tiba-tiba keuangannya sudah 5 kali lipat kekayaannya dari semula. Ya maklum, mungkin untuk kembalikan modal, kan untuk kampanye kan kadang utang. Baru saja menjadi pemimpin, dikit-dikit ngeluh, curhat ke media massa, saya jadi sasaran tembak. Nah, Saul itu posisinya ini seperti itu loh. Dia itu punya kuasa, dia itu punya kekuatan. Bisa saja dia melakukan hal-hal yang buruk. Dia bisa saja menyuruh orang-orang di belakangnya, penggal dia. Bisa, sangat bisa. Tetapi yang dilakukan Saul adalah dia pura-pura tuli. Ini orang yang luar biasa. Kadangkala kita jadi orang percaya, untuk menghidupi kebenaran firman Allah, kita juga harus pura-pura tuli. Ngapain kamu ikut Tuhan? Toh kamu setia melayani, kamu tetap jomblo, kamu tidak dapat pasangan hidup. Malam minggu kamu ke gereja, itu makanya kamu gak gaul. Karena malam minggu ke gereja, kamu gak bisa ketemu pasanganmu. Saya mau kasih tahu, orang kalau sudah cinta Tuhan, itu kalau lihat orang itu, yang dilihat bukan casingnya, tapi inner beauty-nya. Loh, ini kabar gembira untuk yang jelek. Betul, yang dilihat itu inner beauty-nya. Benar.